Jadi, kesimpulannya, mematikan diri sebelum mati bukan meniadakan atau tiadakan diri, bukan mengosong-kosongkan diri, bukan membuang-buang diri, bukan juga merasa-rasakan diri tiada. Mematikan diri itu maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengamalkan ilmu kosong dan mati sebelum mati. Dan apa itu sebenarnya arti kosong? Pada kesempatan kali ini aku ingin memberikan penjelasan tentang arti kosong dan cara mengamalkannya. Sebab selama ini banyak orang yang mempelajari ilmu kosong, namun mereka tidak tahu cara untuk mengamalkannya atau cara mempraktekannya. Sesungguhnya kosong adalah suatu proses nafi, yaitu menolak segala keberadaan semu yang ada di dunia ini. Kosong bukanlah dengan menghipnotis akal pikiran dengan menanamkan kata-kata seperti saya kosong, saya tiada memiliki apapun, atau saya tidak bisa apa-apa, saya lemah, saya tiada, dan sebagainya. Mengosongkan diri seperti yang aku sebutkan ini tanpa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka semua itu hanyalah ucapan semu belaka. Semuanya itu disebut menipu diri, bukan mengosongkan diri. Ketahuilah olehmu, mengosongkan diri adalah suatu proses dalam perilaku, berjalan dan membenamkan diri dalam zuhud dan wara. Karena tanpa zuhud dan wara, maka kosong tetap hanyalah kata-kata kosong tanpa arti, tanpa memberikan makna apa-apa. Kita mudah berkata tentang kosong, namun dalam perilaku tidak semudah apa yang dikatakan. Karena dalam perilaku itu banyak terdapat gangguan setan. Kebanyakan orang tertipu oleh kekosongan yang berada di dalam angan-angannya sendiri. Soal, apakah maksud kosong di dalam angan-angan? Jawab, contohnya seperti ada orang yang berkata tiada memiliki apa-apa, tiada berdaya apa-apa dan sebagainya. Namun nyatanya dalam lahiriahnya dia memiliki banyak hal dan masih saja kesulitan untuk berbagi dengan orang lain. Tidak ada beda jauh dengan orang yang mempelajari ilmu mati sebelum mati. Mereka berkata, aku tidak ada diri, aku fana, aku binasa, aku tidak punya apa-apa, dan seterusnya. Namun nyatanya dalam lahiriahnya dia juga masih memiliki banyak hal. Seperti contohnya, misalkan hari ini ada orang yang meminta bantuan kepadanya dan dia pun membantunya. Setelah itu, selang beberapa hari kemudian, orang itu kembali datang menemuinya dan meminta bantuannya lagi kepadanya. Lalu di dalam hatinya dia berkata, kemarin kan aku sudah memberikan bantuan kepadanya, kenapa dia datang meminta lagi? Walaupun dengan terpaksa, dia pun tetap memberikan bantuannya kepadanya. Lalu selang beberapa hari lagi orang itu kembali meminta bantuan kepadanya. Di dalam hatinya berkata, aku tidak akan mau kasih bantuan lagi, sebab aku sudah 2 kali membantunya, atau aku sudah sering membantunya. Yang menjadi pertanyaannya di sini adalah, mana dan di mana ilmu mati sebelum matinya? Mana dan kemanakah ilmu mengosongkan dirinya? Kenapa bisa lupa secepat itu? Katanya dirinya mati, katanya tidak ada diri,
katanya tiada daya dan upaya, katanya dirinya fana, katanya dirinya kosong. Lalu kenapa kamu masih bisa mengingat bahwa kemarin kamu pernah menolongnya? Kenapa kamu masih merasa bahwa kamu yang menolongnya? Kenapa dan kenapa? Bukankah orang yang sudah mati itu, dia tidak akan dapat ingat bahwa kemarin dia pernah membantu si Fulan bin Fulan? Bukankah orang yang sudah mati sudah tidak lagi dapat melihat dirinya yang berbuat? Silakan coba saja perhatikan orang yang sudah mati. Dia masih punya mata, namun sudah tidak bisa lagi dipakai untuk melihat. Dia masih ada mulut, namun sudah tidak lagi bisa digunakan untuk berkata-kata. Dia masih punya kaki, namun sudah tidak lagi bisa digunakan untuk berdiri dan seterusnya. Katanya dirinya fana, katanya tidak ada diri. Lalu kenapa engkau masih bisa mengingat bahwa kemarin kamu sudah pernah membantunya? Kenapa kamu masih bisa merasa bahwa kamu sudah sering membantu dan menolongnya? Ketahuilah olehmu bahwa menolong dan bersedekah yaitu sebuah latihan membuang keterikatan dengan duniawi. Maksudnya adalah agar hati kita tidak melekat dan terikat dengan duniawi, walaupun kita memiliki kekayaan duniawi tersebut, serta melatih diri kita untuk memutuskan diri terhadap apapun selain Allah. Dan apabila kamu masih bisa mengingat bahwa kamulah yang berbuat, atau masih merasakan bahwa kamulah yang berbuat, berarti ucapanmu selama ini yang mengatakan bahwa dirimu tidak ada diri, atau binasa, atau fana, atau tidak ada daya upaya dan seterusnya, hanyalah semata-mata omong kosong belaka. Apakah kamu pikir ilmu mati sebelum mati dan ilmu kosong itu cukup dilakukan dengan cara duduk diam, lalu tarik nafas panjang dan tahan, lalu niat di dalam hati yang kita memulangkan sekalian panca indera yang dikurniakan kepada kita dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat, tiada pendengaranku hanya Allah, tiada penglihatanku hanya Allah, tiada hidup dan matiku hanya Allah, tiada kuasaku hanya Allah, tiada gerak dan diamku hanya Allah, dan seterusnya. Apakah ilmu mengosongkan diri cukup dikatakan seperti itu tanpa mempraktekkan secara langsung pada kehidupan sehari-hari? Bukankah setelah kita telah memulangkan amanat Allah kepada pemiliknya, adapun yang tinggal ketika itu hanya sifat ruh semata-mata? Jika yang tersisa dan yang tertinggal saat itu adalah hanya sifat ruh semata-mata, kenapa engkau masih mengikat dirimu dengan sifat-sifat Adam atau jasmani? Dan kenapa engkau menolak kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu? Tidakkah engkau dapat melihat bahwa amal kebaikan yang lahir daripadamu itu adalah kurniaan Allah sebagai tanda bahwa kamu dipersiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Amal kebaikan itu adalah tarikan dari Allah agar kamu dapat menuju kepadanya, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Ketahuilah pula olehmu bahwa amal kebaikan itu adalah rahmat dari Allah. Jadi kita sepatutnya bergembira menerima rahmat-Nya, tidak bergembira melihat diri kita berbuat kebaikan. Karena sejatinya amal bukanlah tujuan, tetapi hanya alat untuk menuju kepada tujuan. Dan Allah telah memberitahukan sebuah cara
apabila kamu ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92. Dipertegaskan dengan firman-Nya yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Al-Quran Surat An-Nur ayat 33. Oleh karena itu, jika benar dirimu sudah kosong, fana, tidak ada atau mati, janganlah diungkit-ungkit tentang kebaikanmu, janganlah diingat-ingat amal kebaikanmu yang pada akhirnya akan mengantarkan pada perasaan takut miskin, dan kamu pun menjadi orang yang memiliki sifat kikir. Padahal sifat kikir jelas merupakan sifat yang nyata-nyata dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti firman-Nya yang artinya, ingatlah, kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Namun di antara kalian terdapat orang-orang yang bakil. Siapapun yang bersikap bakil atau kikir, maka sesungguhnya dia bakil atau kikir terhadap dirinya sendiri, sebab Allah Maha Kaya dan kalian adalah orang-orang miskin. Al-Quran Surat Muhammad ayat 38. Jadi, jauhilah sifat kikir, karena bila kamu kikir, sama halnya kamu sudah mengikuti perintah setan. Sebagaimana bunyi firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Lalu Allah memperingatkanmu dengan firman-Nya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 31. Pada ayat ini Allah sudah sangat jelas mengatakan bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga pada dirimu, bukan kamu yang memberikan rezeki kepada mereka. Kenapa engkau tidak mau menuruti perintah Allah untuk menafkahkan sebagian dari hartamu? Bukankah Allah sendiri yang sudah memerintahkanmu untuk membagikan sebagian hartanya di jalan Allah, seperti firman-Nya, ingatlah, kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Al-Quran Surat Muhammad ayat 38. Di sini sudah sangat jelas Allah yang sudah memerintahkanmu untuk menafkahkan harta di jalannya. Apakah kalian lupa kisah Ajajil? Dia adalah makhluk Allah yang sangat taat dan sangat banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena satu kali saja Ajajil tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka gugurlah semua amal ibadahnya, dan akhirnya Allah mengganti namanya dan merubah bentuknya yang dari Ajajil menjadi iblis, yang dari sebelumnya rupanya indah menawan menjadi si buruk rupa. Bukankah Allah juga sudah menjamin dan menjanjikan kepada orang yang menafkahkan hartanya tidak akan menjadi perbuatan yang sia-sia, seperti firman-Nya, apapun yang kalian infakkan, maka dia Allah akan menggantikannya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surat Saba ayat 39. Allah sudah mengatakan akan menggantikannya, kenapa harus ragu-ragu? Ini semua bisa terjadi
apabila kamu benar-benar yakin kepada perkataan Allah, firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kamu kikir, berarti kamu sudah mengikuti langkah setan, bukan mengikuti jalan Allah. Seperti firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 142. Orang yang kikir sudah pasti dia jauh dari Allah, sebab yang menjadikan dia kikir karena dia mengikuti perintah setan dan tidak mau mengikuti perintah Allah. Allah memerintahkan, ingatlah, kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Al-Quran Surat Muhammad ayat 38. Namun dia lebih memilih kikir karena dia mengikuti perintah setan. Allah berfirman, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Kalau orang tersebut sudah kikir, berarti dia telah tidak mensyukuri dan mengingkari nikmat Allah. Soal, tahukah kamu siapakah orang yang dikatakan tidak mensyukuri atau mengingkari nikmat Allah? Jawab, dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Al-Quran Surat An-Nahl ayat 71. Jadi kesimpulannya, mematikan diri sebelum mati bukan meniadakan atau tiadakan diri, bukan mengosong-kosongkan diri, bukan membuang-buang diri, bukan juga merasa-rasakan diri tiada. Mematikan diri itu maksudnya adalah kembalikanlah hak-hak Tuhan itu sebelum kamu mati dengan benar-benar mempraktekkan di kehidupanmu. Bukan hanya setakat mengatakan aku fana, aku kosong, aku tidak ada diri, aku tidak ada daya upaya dan seterusnya. Padahal apabila dia tidak mempraktekannya, maka akan mengundang kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 2 dan 3. Soal, lalu apakah itu kosong yang sebenarnya? Jawab, kosong itu sebenarnya adalah sebuah lelaku atau jalan hidup, bukan sekedar kosongnya otak atau hati dengan ucapan dan perkataan semata. Jadi, untuk mencapai kosong yang lebih jauh lagi, maka tidak ada jalan lain selain berpaling dari seluruh kesenangan keduniawian yang tidak berguna dan membebaskan diri dari semua keterikatan, baik keterikatan dengan masa lalu, keterikatan dengan khayalan semu masa depan, keterikatan dengan kesenangan duniawi yang memenjara ruh, dan mendidik nafsu agar disiplin dalam keadaan merasa benar-benar tidak memiliki apa-apa, di mana tidak mempunyai keinginan. Ini semua harus benar-benar bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari jika mau memahami apa itu sebenarnya dari makna kosong. Karena tanpa engkau mempraktekkan di dalam kehidupanmu, maka yang terjadi adalah
pengosongan hanya sebatas di permukaan saja, atau kosong itu hanyalah setakat kosong dalam angan-angan semu belaka. Mulailah berlatih mengosongkan, jangan ditunda lagi, karena disitulah banyak ilham-ilham ketuhanan yang akan kita dapatkan.